Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Dalam hal ini yang akan kita diskusikan adalah masalah metode dalam metafisika. Ya, ini part ke-8. Ya, nanti ada lagi part ke-9 sebagai kelanjutan dari topik ini. Ya, nanti akan kita diskusikan pada saat yang mendatang. Masalah metode atau prosedur dalam penelitian. Masalah ini tidak terjadi di awal periode modern, ya, juga tidak di zaman abad pertengahan. Ya, bicara modern pertengahan, mana kita lihat penelitian-penelitian modern seperti saat ini, ya, penelitian itu sangat bukan meninggalkan filsafat, tetapi sudah menganggap bahwa atau sudah dilihat sebagai suatu ilmu tersendiri. Ya. Dugaan mendasar tentang konsep ilmu pengetahuan tentang makna esensial konsep itu telah diambil alih pada periode sebelumnya, ya, zamannya Aristoteles, zamannya Plato dan sebagainya. Ya, padahal dugaan mendasar itulah yang telah diungkapkan sebagai sesuatu yang tidak memadai dan yang sekarang harus tunduk pada penelitian. Tentu saja dalam kedua zaman itu konsep pengetahuan telah dipikirkan kembali dalam kerangka skema metafisik umum yang masing-masing telah dikembangkan. Misalnya apa yang menjadi perhatian Descartes, ya, wacananya tentang metode melakukan kecerdasan dan mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Jadi ini sepertinya ini yang dihubungkan dengan bahwa ilmu pengetahuan itu harus dibuktikan, harus diteliti, harus diamati, ya, harus didukung oleh mungkin teori-teori atau kalau saat yang lalu kita berdiskusi mengenai pengalaman, ya. Metode melakukan kecerdasan mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang ditulis setelah esensi metafisikanya, ya, alam menjadi jelas baginya. Ya, tetapi telah ada dugaan ilmu pengetahuan sebagai yang berkonotasi, ya, dan mengandung kepastian, ya, sehingga kita sering mendengar ilmu pasti, ya. Dugaannya tidak perlu dipertanyakan lagi, ya sudah seperti itulah, ya, tidak perlu dipertanyakan, ya. Konsepsi metode penelitian metafisik terkait erat dengan konsepsi pengetahuan, ya, konsep pengetahuan, ya, dan jelas dicontohkan dalam zaman Aristoteles dan Plato. Pada abad pertengahan, metafisika paling berpengaruh yang diadopsi adalah teologi, ya, adalah yang disebut dengan Neoplatonik. Dalam skema ini dinyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat memiliki karakteristik kepastian dan ilmu pengetahuan tidak berubah. Ya, ini yang sering menjadi suatu pertanyaan adalah, ya, sehingga sering kalau kita dalam ujian-ujian, misalnya ujian sarjana atau S1, ya, ditanya ini penelitian apa praktikum, ya. Ya, karena penelitian juga mengumpulkan data, praktikum juga mengumpulkan data, ya. Nah, itu hal-hal itulah yang menjadi polemik terus terang, ya. Sehingga harus betul-betul didefinisikan apa itu penelitian. Ya, dalam hal ini yang dilihat adalah mengenai ilmu pengetahuan tadi. Ya. Mengapa ada pertanyaan bahwa itu adalah praktikum atau penelitian? Ya. Karena kadang-kadang orang mengatakan dia sudah seperti itu. Nah, praktikum hanya menunjukkan bahwa benar seperti itu, gitu, ya. Dan sepertinya penelitian yang dilakukan oleh tingkat S1 itu ya seperti praktikum. Ya. Mana yang benar? Nah, itulah yang jadi polemik saat berjalan, ya, zaman ke zaman yang menjadi polemik mengenai metafisika dan ilmu pengetahuan ini. Ya. Kondisi ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam skema metafisika ini mempercayai bahwa semua didasarkan pada derivasi mereka dari Tuhan. Jadi ya sudah, ini sudah hukum Tuhan, ya. Sumber utama segala sesuatu dengan demikian juga dari apa yang ada dalam istilah pengetahuan. Ini adalah metafisika yang menjadi dasar doktrin Augustinus, ya, tentang pencerahan.
Pada dasarnya doktrin inilah yang dibawa pada abad ke-17 oleh para pemikir seperti Descartes dan dalam teori mereka tentang ide-ide bawaan. Ya. Nah, sekarang kalau kita ini menjadi satu topik bahwa ini adalah acuan, ya, sebagai sesuatu yang di dalamnya ada pengetahuan. Jadi masih saat ini pun juga masih banyak ya pertanyaan, apakah ini baru, ya, apakah ini pantas diangkat sebagai suatu judul penelitian, apakah ini pantas diambil sebagai judul program master atau program doktor S1 atau S2 atau S3. Ya. Metode penelitian lebih khusus lagi metode penelitian metafisik harus menjadi prosedur deduktif dari premis-premis tertentu yang paling akhir. Nah, ini yang pada awal-awal perubahan ya, ilmu pengetahuan mulai memisahkan diri dari bukan memisahkan sebenarnya ya, mulai sedikit berbeda pendapat dengan metafisika. Ini menentukan persyaratan metafisika sebagai disiplin. Ya, persyaratan utama adalah menemukan premis-premis pamungkas, dan ini hanya mungkin melalui persepsi intuitif. Ya. Identitas mereka sebagai makhluk tertinggi dan pasti yang dapat dikenali dari kejelasan dan perbedaannya. Ya. Metafisika atau ilmu alam ya. Metafisika ilmu pengetahuan ini secara sempurna dan mengagumkan konsisten dengan ilmu baru yang pada dasarnya adalah matematika. Matematika itu termasuk ilmu baru. Yang pada dasarnya Descartes memang memahami pemikiran itu sejak ilmu pengetahuan berjalan baik melalui deduksi dari premis-premis pamungkas yang pada dasarnya bersifat matematis. Tadi saya sebutkan, ini khususnya berkaitan dengan pemikiran filosofis dan terutama metafisika. Ya, sehubungan dengan mana metafisika mengembangkan konsep matematika universalis, universal. Ya. Sebuah konsep yang diambil alih dalam esensinya oleh Spinoza dan Leibniz. Ya. Ini tadi disebutkan, ya, kalau Anda ingin mencari referensinya, inilah yang menjadi dasar penjelasan ini. Ya. Dan yang mengilhami pengembangan logika matematik atau simbolik. Kredibilitas metafisika pengetahuan ini dirusak oleh meningkatnya pengakuan pada abad ke-18 ya, dari komponen empiris dari penelitian ilmiah. Ya. Empiris ini masih sering menjadi polemik ya, atau sering ditolak ya, karena tidak punya suatu kepastian, dianggap bukan ilmu pasti. Dan dalam hal ini prosedur penelitian ilmiah adalah induktif dan tidak deduktif. Wah, ini nggak deduktif sama sekali. Situasi ini menghasilkan krisis penting dalam pemikiran filosofis yang sangat dihargai oleh Hume. Ingat Hume ya, dalam hal ini yang disebut dengan Daniel Hume ya, dan temannya itu Immanuel Kant ya, melanjutkan secara deduktif seperti dari logika dan matematik yang ternyata mengarah pada kesimpulan yang pasti sehingga memenuhi klaim pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan itu pasti ya, meskipun nanti suatu saat bisa berubah lagi. Kami melihat bahwa filsafat didapatkan pada kebutuhan mendesak untuk memikirkan kembali konsepsi ilmu pengetahuan. Ya. Seluruh gerakan spektakuler ilmu pengetahuan modern ditakdirkan untuk diakui sebagai bukan ilmu pengetahuan dalam arti yang sempit. Ya. Ilmu pengetahuan itu bukan pengetahuan gitu ya, karena ada beberapa hal-hal yang dimasukkan seperti misalnya empirik ya. Empirik itu dianggap bukan sesuatu yang pasti. Itu contoh saja ya. Yang dihasilkan tentang krisis ini adalah bahwa itu adalah hasil dari dugaan mendasar yang salah sehubungan dengan pengetahuan. Dugaan. Ya, sekarang kita kenal ini sebagai hipotesis. Sampai sekarang diasumsikan bahwa semua pengetahuan harus sesuai dengan objek. Ya. Apa yang diperlukan untuk menyelesaikan krisis menurut Kant adalah reorientasi lengkap, di mana asumsi yang sangat berlawanan harus diadopsi, yaitu objek harus sesuai dengan pengetahuan peneliti. Ya. Maksudnya adalah bahwa pengetahuan dalam arti sempit
tentang objek yang tidak mungkin sama sekali jika itu adalah posteriori, ya, memberikan probabilitas dan bukan pengetahuan. Probably, ya, mungkin. Ya, jadi seperti kita ketahui ini ditutup oleh atau saat ini sekarang ini ditunjang oleh ilmu statistik ya nantinya. Hanya dengan cara ini dapat diamankan ya apa yang diterimakan dari tradisi bahwa pengetahuan berkonotasi dan mengandung kepastian. Ya. Memang kan sangat meningkatkan persyaratan ini dengan bersikeras bahwa kepastian ya, apodeiktik sebagai sine qua non pengetahuan. Ya, ini artinya harus bukan ilmu pengetahuan ya. Hanya dengan cara ini dapat diamankan apa yang diterimakan dari tradisi bahwa pengetahuan berkonotasi dan mengandung kepastian. Ya, memang kan sangat meningkatkan persyaratan ini dengan bersikeras pada kepastian apodeiktik sebagai sine qua non pengetahuan. Hanya yang kepastiannya dapat disebut apodeiktik dapat disebut sebagai sains atau pengetahuan yang tepat. Kognisi yang hanya dapat berisi kepastian empiris ya, ditentangnya tidak tepat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Ini tadi sudah saya sebutkan ya. Ini dipegang khususnya untuk pengetahuan ilmiah tentang alam karena untuk menjadi pengetahuan dalam arti sempit itu harus terdiri dari pemahaman tentang alam dalam istilah hukum universal. Dan tidak mungkin ada hukum seperti itu jika itu hanya diturunkan secara empiris. Jadi istilahnya adalah posteriori. Reorientasi Kantian, grupnya Kant ini menghidupkan penilaian ulang objek. Ya. Secara tradisional, objek umumnya telah diidentifikasi dengan apa yang dianggap sebagai makhluk fisika. Ya. Kant sendiri telah melakukannya dengan ini saya berikan penjelasan di bawahnya tentang monadologi fisik ya, apa maksudnya ya dari periode prakritisnya. Ini sebenarnya adalah sebuah referensi ya. Ini Anda bisa mencari di Anda browsing apa itu mengenai monadologi. Ini adalah suatu semacam ilmu lagi ya, ilmu filsafat lagi ya, bisa Anda pakai sebagai pembanding untuk referensi ya. Jika ada pengetahuan dalam arti sempit, maka identifikasi objek yang diketahui dengan benda fisik itu sendiri harus ditolak. Karena hanya dengan penolakan itu dimungkinkan untuk mengamankan persyaratan pengetahuan sebagai a priori. Nah, jadi itu pembahasan kita mulai awal ya, bagaimana para filsuf itu ingin tetap berhubungan dengan pengetahuan, ya ilmu pengetahuan, ya artinya terlalu semua harus diarahkan ke alam ya atau ilmu pasti. Ya, saya kira demikian.